Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saleh Sabrina dari kelas 12 IPS 1. Hari ini saya akan menceritakan tentang Dekret Presiden. Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah dekret yang dikeluarkan oleh Presiden Indonesia yang pertama, Soekarno, pada 5 Juli 1959. Dekret ini berisi tentang pembubaran Badan Konstituante yang dihasilkan pada pemilu 1955 dan pergantian Undang-Undang Dasar dari UUD sementara 1950 ke UUD 1945. Dekret Presiden 1959 ini dilatar belakangi oleh kegagalan Badan Konstituante untuk menetapkan UUD baru sebagai pengganti UUDS 1950. Anggota konstituante mulai bersidang pada tanggal 10 November 1956, tetapi pada kenyataannya hingga tahun 1958 belum juga berhasil merumuskan undang-undang yang diharapkan. Sementara itu, pendapat demi pendapat menginginkan untuk kembali pada Undang-Undang Dasar 1945 muncul dan semakin kuat di kalangan masyarakat. Menanggapi hal ini, Presiden Ir. Soekarno pun menyampaikan amanat di depan sidang konstituante pada tanggal 22 April 1959 yang isinya menganjurkan untuk kembali ke UUD 1945. Pada tanggal 30 Mei 1959, konstituante melaksanakan pemungutan suara dengan hasil 269 suara setuju untuk kembali ke Undang-Undang 1945 dan 199 suara tidak setuju. Namun demikian, banyaknya pihak yang setuju tidak lantas membuat Undang-Undang Dasar 1945 menggantikan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Pada hari Minggu, tanggal 5 Juli 1959 pukul 17.00 demi keselamatan negara berdasarkan Staatsnoodrecht atau hukum keadaan bahaya bagi negara. Presiden Soekarno akhirnya mengeluarkan dekret yang diumumkan dalam upacara resmi di Istana Merdeka. Isi dekret tersebut antara lain: 1. Pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. 2. Pemberlakuan kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950. 3. Pembubaran konstituante. Adapun dampak dari dekret Presiden tersebut adalah dampak positif dari dekret Presiden. 1. Memberikan pedoman yang jelas, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 bagi kelangsungan negara. 2. Menyelamatkan negara dari perpecahan dan krisis politik yang berkepanjangan. 3. Merintis pembentukan lembaga tertinggi negara, yaitu MPRS, dan lembaga tinggi negara DPAS yang selama masa dokumentasi parlemen tertunda pembentukannya.
Dampak negatif dari Dekret Presiden adalah 1. Kekuasaan yang besar pada memberi kekuasaan yang besar pada Presiden, MPR, dan lembaga tinggi negara. Hal itu terlihat pada masa demokrasi terpimpin dan berlanjut sampai Orde Baru. 2. Memberi peluang bagi militer untuk terjun dalam bidang politik. Sejak Dekret militer terutama Angkatan Darat menjadi kekuatan politik yang disegani. Hal itu semakin terlihat pada Orde Baru dan tetap terasa sampai sekarang. 3. Ternyata Undang-Undang Dasar 1945 tidak dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Undang-Undang Dasar 1945 yang seharusnya menjadi dasar hukum konstitusional penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan yang hanya menjadi slogan-slogan omong kosong belaka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.